Halo Sobat Derusada, balik lagi kita di podcast Derusada. Hari ini kita ngobrol bareng dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama aku Feni Dianosa Parapat. Sebagai host di sini, aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 2 di semester 4. Dan di sini aku udah bawa 2 orang temanku. Boleh silakan perkenalkan diri, mungkin dari sini dulu. Oke, saya Mutia Esteria Simurat, tingkat 2 semester 4. Dan saya Intan, tingkat 1 semester 2. Nah, jadi terima kasih ya teman-teman hari ini sudah mau gabung di sini, dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang gak serius-serius banget sih sebenarnya. Jadi kita santai aja karena topik kita hari ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang semua orang lain tuh pasti punya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang keluarga kita pasti punya ini, yaitu mimpi. Nah, dan hari ini kita akan fokus kepada satu hal yang menarik, ya. Ini bukan tentang mimpi kita sekecil atau sebesar apa, tapi kita mau bahas di mana sebenarnya mimpi itu dibentuk. Nah, kalau kita lihat nih, sering banget kita lihat orang-orang sukses atau orang-orang yang jadi role model kita melihatnya enak banget ya jadi mereka gitu, mimpinya mereka pasti punya mimpi yang besar, mereka pasti punya ini yang besar. Nah, padahal gak selamanya seperti itu. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, menurutku tidak ada sih mimpi yang langsung besar. Pasti ada awalnya. Pasti ada awal mereka berpikir, aku pengen coba ini deh, aku penasaran deh sama ini, aku pengen jadi seperti itu. Nah, mereka dari hal kecil itu terus. Nah, kalau hal kecil itu terus dijaga, itulah yang bisa tumbuh jadi besar. Nah, bahkan seringnya mimpi itu lahir dari kegagalan. Kegagalan pertama, baik dari rasa jatuh, gagal pertama, jatuh lagi, sampai dia ngerasa malu. Nah, mimpi itu justru berani bertahan dalam kegagalan yang pernah sebelumnya dilalui. Setuju banget nih Kak. Aku tuh punya cerita ya Kak. Dulu tuh kan aku nih ada nih saudara aku kan Kak dirawat di rumah sakit. Terus aku tuh kayak ngeliat dokter kan Kak di sana. Terus dia tuh kayak bawa stetoskop gitu. Jadi pas aku lihat kayak pengen deh cobain gimana sih suaranya gitu kan Kak. Itu kayak pengen gitu. Terus kemarin kan Kak, aku tamat SMA nih. Terus aku coba PTN berapa kali, itu gagal Kak. Jadi akhirnya aku tuh disitu hampir nyerah Kak. Tapi disitulah Kak, disitulah titik yang seperti kita bahas ini tentang mimpi kan Kak. Jadi kan aku nih mimpi jadi dokter kan Kak. Jadi itu aku tuh yakinin diri aku tuh pasti bisa jadi dokter. Jadi betul, kalau misalnya itu bukan dari tempat yang nyaman ataupun apa, kalau mimpi itu memang dari diri kita sendiri. Nah, bener sih, bener banget yang dibilang sama Mutia, sama Intan. Aku setuju banget. Karena gak selamanya mimpi itu muncul dari keadaan yang enak, dari keadaan yang baik-baik aja. Ada kalanya mimpi itu justru muncul di saat diri kita tertekan dan di situasi yang sangat gak nyaman buat kita. Tapi justru di situ tempat mimpi itu tumbuh dan bahkan berkembang dari situ, begitu ya. Nah, jadi kalau gitu sebenarnya tempat mimpi itu dibentuk tuh di mana sih? Kalau menurut Intan dulu deh. Kalau menurut saya nih Kak, kalau tempat mimpi dibentuk kan Kak, kayak banyak nih pasti teman-teman di rumah tuh berpikir kayak ini kalau aku kan sekolahnya di sekolah nggak terkenal, aku sekolahnya di sekolah kampung gitu. Ini tuh pasti banyak berpikir nggak mungkin aku bisa jadi orang sukses, soalnya sekolahku gini-gini. Nah, padahal itu tuh nggak Kak, salah. Kita tuh kalau udah bermimpi itu Kak, kita tuh nggak perlu misalnya kita harus sekolah di sekolah yang bagus ataupun apa, kita tuh itu mimpi tuh dari kita sendiri Kak. Itu tuh bukan dari tempat dari luar, misalnya dari lingkungan, dari sekolah, itu bukan Kak. Tapi mimpi itu dari tempat kita sendiri. Kapan sih mimpi itu dibentuk Kak? Itu kayak misalnya kita gagal nih kan Kak. Itu cara berpikir kita itu gimana gitu. Terus misalnya kita lagi lelah, terus itu kita berpikirnya kayak mana cara mengatasi kita lelah. Terus misalnya kita tuh lagi pengen coba sesuatu, terus orang-orang bilang kayak gini, nggak mungkin lah kamu bisa gitu kan. Itu kita tuh harus, disitulah letak mimpi kita tuh Kak. Misalnya kita tuh kayak cara kita meyakinkan diri kita gimana, kita tuh nggak boleh dengerin kata-kata orang Kak, tapi kita harus yakin sama diri kita sendiri. Berarti pada intinya bukan keadaan yang membentuk mimpi, tapi bagaimana kita menghadapi keadaan itu ya, kalau menurut Intan. Nah, kalau menurut Mutia gimana? Ya, seperti kata Intan tadi, kita masuk ke situasi yang sama. Ada nih
orang yang memang betul-betul masuk di sekolah ya, kita masuk SMA dulu. SMA yang betul-betul unggul. Tapi kita buat 2 orang nih. Nah, 1 orang ini bisa dibilang sukses, tapi 1 orangnya lagi enggak. Nah, balik lagi ke diri sendiri. Nah, bukan karena situasi atau tempat yang dia di mana itu yang memastikan dia bakal bermimpi atau tidak, melainkan dirinya sendiri. Kadang ada 1 orang itu dia menyerah, 1 orangnya lagi bertahan. Nah, yang bertahan lah ya, yang akan menghasilkan mimpi yang betul-betul dimimpikan. Mereka lah yang menggapai mimpi yang diingin-inginkan dari kecil. Berarti bukan masalah tempatnya, karena mimpi itu sendiri lahir dari diri kita dan kita adalah mimpi kita itu sendiri. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita move nih ke topik yang lebih dalam lagi. Karena kita tadi udah bahas tempat, kita juga udah bahas mimpi, dan tadi juga sedikit disinggung masalah sekolah. Nah, kita mau kaitkan dulu nih dengan kehidupan kita sehari-hari nih sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, pasti kalian kayak tadi Intan aku dengar, karena dia datang ke rumah sakit, terus dia ngeliat dokter, akhirnya bercita-cita bermimpi menjadi seorang dokter. Dan alhamdulillah banget, sekarang dia udah ada di Fakultas Kedokteran gitu ya. Nah, cuman di balik mimpi yang besar pasti ada proses yang nggak mudah juga. Nah, kadang proses ini juga nggak semua orang bisa lihat gitu. Kadang yang kita bagikan juga nggak semuanya bisa kita bagiin. Ada kalanya kita bagikan momen-momen bahagia, momen-momen pencapaian. Tapi kan di balik itu semua pasti ada nih perasaan di saat kita ngerasa kita nggak bisa, di saat kita ngerasa pengen berhenti, kita capek, dan itu pasti nggak selalu kita bikin orang lain kan. Nah, kalau gitu gimana nih? Ada nggak cerita dari masing-masing teman-teman? Coba mulai dari Mutia dulu deh. Ya. Ya memang kadang orang berpikir kan, oh jadi mahasiswa kedokteran itu enak ya, bener. pintar ya. Tapi mereka nggak tahu gimana kita menghadapi. Apalagi pas mau ujian blok. Itu sering banget dikeluhkan sama anak FK. Mau ujian blok. Mereka nggak tahu gimana kita melewati ujian blok itu. Tapi bener, sistem SKS nggak? Ya. Bayangin. Keren. 2 minggu sebelum ujian blok itu aja kita masih ini tadi jawabannya apa ya pas di ujian blok, apalagi SKS. Nah, gitu juga mereka nggak tahu gimana proses kita menghadapi ujian-ujian untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, mereka cuma tahu jadi dokter tuh enak, banyak duit gitu kan. Tapi mereka nggak tahu, mereka taunya cuma covernya doang. Nah, mereka nggak tahu gimana malam-malam panjang kita belajar dengan lilin sampai lilinnya habis. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu proses kita, capek kita, nangisan kita, keluhan kita. Mereka nggak tahu. Tapi inilah mimpi itu. Kita bisa bertahan sampai kita bisa bertahan walaupun kita melewati beban-beban ujian blok itu udah suatu hal yang dari diri kita sendiri. Nah, balik juga sama mimpi. Seperti yang tadi, kalau mimpi itu bukan dari gimana sekolah kita, gimana fakultas kita membuat proses pembelajarannya, tapi gimana kita, mahasiswanya, untuk belajar. Nah, balik lagi sih sama diri sendiri. Nah, pentingnya mimpi itu hasilnya itu dari kita melewati proses kita itu sendiri. Karena membangun mimpi itu bukan hal yang mudah, tapi harus dilewati bagaimanapun prosesnya. Gimana dengan mama itu? Nah, setuju. Apalagi ya kalau kita di kedokteran tuh nggak akan pernah lepas ya dari namanya ujian. Hari ini baru bisa bernafas, besok ujian lagi gitu ya. Dan aku sendiri juga sering banget ngerasain selama di kedokteran itu, aku tuh ngerasa feeling lonely gitu. Iya, jujur kayak kok aku sendirian gitu ya, aku dikelilingi banyak orang tapi rasanya tuh aku kayak sendiri gitu. Cuman aku berpikir bahwasannya berat, beban, dan rasa sendirian itu adalah salah satu cara kita untuk dibentuk sebagai sebuah mimpi yang akan kita gapai kayak gitu. Nah, jadi balik lagi nih, kita bahas ke diri kita masing-masing. Kedokteran tuh terkenal banget sama jiwa ambisius dan gak mau kalahnya. Dan itu pasti udah dialamin baik dari yang semester 2, baik kita yang udah di semester 4 gitu ya. Semakin tinggi pasti akan semakin tinggi juga persaingan. Nah, jadi
menurut kalian nih, kalau kita punya mimpi, apakah dalam menggapai mimpi itu kita harus ngalahin mimpi orang lain atau kita harus jadi mengalahkan orang lain terus nih baru kita bisa menggapai mimpi kita? Kalau di sini itu Kak, menurut saya ya Kak, menurut saya sendiri, kalau saya tuh tipikal orang yang nggak mau lihat kanan kiri Kak. Saya tuh harus fokus sama diri saya sendiri. Soalnya kalau saya lihat kanan kiri itu kayak kita tahu lah kan Kak, misalnya kalau anak mahasiswa kedokteran ini kan semuanya pintar-pintar kan Kak. Itu tuh kalau kita lihat kanan kiri, itu tuh bakalan minder Kak. Jadi kalau aku pribadi nih Kak, aku tuh kayak fokus sama diriku sendiri. Aku lihat ke depan. Ini aku kayak merancang untuk diriku sendiri. Ini aku kedepannya harus kayak gini, aku harus sukses. Jadi aku nggak usah lihat kanan kiri gitu Kak. Kalau misalnya aku lihat nih Kak, persaingan dalam kedokteran ini Kak. Jadi itu sih kayaknya aku nggak sampai sejauh ini sih Kak. Benar, setuju sih. Aku juga setuju banget sama yang dibilang sama Intan. Karena jujur, musuh terberat, saingan terberat kita itu justru bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sering banget, apalagi kalau tiap malam kita overthinking, kita ngerasa kayaknya aku nggak bisa, kayaknya dia lebih jago daripada aku. Nah sebenarnya itu adalah musuh pertama kita yang harus kita kalahin dulu nih sebelum orang lain. Memang pada intinya ya kita tetap harus jadi pemenang di setiap tantangan, tapi bukan berarti kita nggak bisa menang dari diri kita sendiri, karena musuh terberat itu diri kita sendiri gitu. Kalau Mutia gimana? Tapi memang pasti ada sih, apalagi kita ya, pasti jujur pasti ada gitu suara di kepala kita. Kamu nggak cukup bagus dibanding mereka, kamu nggak bakal bisa, kamu nggak cukup itu, harus lagi gitu. Nah, memang itulah yang membuat menghambat pikiran itu, yang menghambat kita Kita untuk sendiri ya. mimpi kita. Tapi balik lagi diri kita sendiri, bagaimana kita melawan daripada pikiran-pikiran jahat itu. Nah, itulah balik ke diri sendiri. Gimana kita pertahankan mimpi itu walaupun rintangan-rintangan seperti pikiran, walaupun rintangan itu dari diri sendiri, pikiran-pikiran yang insecure, bagaimana kita ngelawannya, itulah proses. Berarti mimpi itu sebenarnya nggak butuh diri kita yang sempurna, tapi mimpi cuma butuh diri kita yang bertahan. Nah, jadi teman-teman tahu nggak, meskipun seberat apapun nih proses, kita udah cerita masing-masing sedikit tadi ya, proses seberat apa kita menghadapi dunia perkuliahan, bahkan mungkin setelah kita lulus pun tetap ada proses yang berat dalam menggapai mimpi kita, seperti itu kan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak, sebenarnya mimpi itu nggak pernah benar-benar hilang dalam hidup kita. Ya nggak, setuju nggak sih? Meskipun kita udah coba lupain nih, even kalaupun sekarang misalnya dulu aku juga bukan orang yang bermimpi menjadi dokter sebenarnya, tapi aku ada di sini itu juga karena salah satu dari mimpiku juga gitu. Dan meskipun yang aku jalani sekarang atau yang teman-teman jalani sekarang nggak seperti apa yang teman-teman mimpikan, mimpi itu nggak akan pernah hilang. Di saat kita sendiri, di saat kita lagi diam, di saat kita berpikir, mimpi itu tidak pernah bisa pergi dari hidup kita gitu. Kalau dari Mutia gimana? Ya sih, meskipun kita cobakan untuk lupakan, dia tetap muncul lagi. Apalagi kita saat sendiri kan, saat melamun, lagi tiap malam kan, kita pasti ada waktu-waktu sendiri untuk memikirkan apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Kadang kayak lewat gitu mimpi yang kita tanam itu. Memang betul-betul nggak bisa lupa sih, Nggak bisa dihapus, nggak kayak kenangan sama mantan ya, benar-benar nggak bisa dihapus. Segagal kayak tadi Intan, dia udah sampai gagal beberapa kali. Coba PTN Pasti juga. setiap malam terbayang-bayang gitu. Apalagi kalau lagi scroll TikTok kan lewat. Nah itu terbayang-bayang, Gampang, itu salah satu ya. bukti bahwa mimpi itu nggak bisa dihilangin, Iya. ya kan? Terbayang-bayang. Tapi dari situlah kita terpacu bagaimana kita membentuk mimpi kita kayak gitu. Nah jadi aku mau bilang ke teman-teman semua, kalau teman-teman hari ini belum ngerasa belum cukup, belum sampai di titik dimana teman-teman mimpikan, jangan langsung nganggap kalau diri kalian itu gagal. Sering banget kamu ngerasa bahwa kamu itu nggak cukup, diri kamu itu nggak bisa, nggak sempurna. Padahal mungkin kamu sedang ada di proses yang nggak dilihat sama orang lain. Proses dimana mimpi kalian lagi dibentuk secara pelan-pelan, secara diam-diam, tapi yang pasti itu pasti. Dan itu bukan tempat untuk berhenti. Itu adalah tempat untuk kalian bertahan, untuk belajar, dan juga untuk tumbuh. Jadi nggak apa-apa, tetap aja jalan pelan-pelan, walaupun berat.
walaupun lambat, karena tempat mimpi dibentuk bukan tempat yang mudah, tapi justru tempat di mana kita menjadi kuat. Nah, jadi ini adalah akhir sesi daripada podcast kita. Terima kasih untuk Mutia, terima kasih untuk Intan dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ingat, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi ada di dalam diri kalian dan mimpi tidak akan pernah pergi dari hidup kalian. Oke, semangat, semangat. Bye.